Di balik hubungan mesra Rusia dan Cina, ada sebuah kerjasama yang selama ini tak banyak terungkap. Sebuah dokumen rahasia yang bocor ke publik menyingkap sebuah skema kerjasama. Rusia tak hanya jual senjata canggih ke Beijing, tapi juga pelatihan khusus PLA tentara Cina untuk operasi yang lebih mematikan. Ini bukan sekadar deal senjata atau transfer teknologi, tapi diduga bagian dari rancangan besar membangun mesin perang bersama. Banyak pengamat menilai langkah Rusia dan Cina itu ada kaitannya dengan target paling sensitif Beijing, yakni Taiwan. Pertanyaannya, kerjasama apa yang dilakukan Rusia dan Cina sesuai dokumen perjanjian itu? Sejauh mana keduanya bersekongkol menyiapkan skema invasi ke Taiwan? Pertama-tama, mari kita perjelas terlebih dahulu apa isi dokumen yang bocor itu dan siapa yang membagikannya ke publik. Jadi, melansir dari CNN, dokumen itu pertama kali diungkap ke publik secara daring oleh sebuah kelompok internasional aktivis bernama Black Moon. Kelompok ini tidak mengidentifikasikan anggotanya, tetapi menggambarkan diri mereka sebagai gerakan yang menentang kebijakan luar negeri agresif suatu negara. Dokumen itu kemudian diverifikasi kebenarannya oleh Royal United Institute Service atau RUSI asal Inggris. Associated Press yang mendapatkan dokumen setebal 800 halaman itu melaporkan perjanjian penguatan militer antara Cina dan Rusia dimulai sejak tahun 2021. Dalam perjanjian itu terdapat rincian pembayaran dan jadwal pengiriman. Lalu detail pelaksanaan muncul di dokumen tahun 2023 dan 2024. Menurut dokumen tertanggal September 2024, Cina dan Rusia telah menyelesaikan tahap pertama dan kedua yang terdiri atas analisis spesifikasi teknis, modifikasi perangkat lunak, dan manufaktur peralatan. Dan berikut isi dari perjanjian dokumen yang bocor itu. Pertama, terdapat perjanjian soal penjualan peralatan militer dari Rusia ke Cina. Menurut laporan AP News, total transaksi militer itu mencapai 210 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3.505 triliun rupiah. Cina dilaporkan membeli 37 kendaraan serbu amfibi ringan, 11 senjata swagerak anti-tank amfibi, 11 kendaraan pengangkut personel lapis baja udara, serta kendaraan komando dan observasi. Semua senjata itu kemudian dilengkapi dengan sistem komunikasi Cina dan dioperasikan dengan amunisi dari Cina juga. Ada pula rencana penjualan sistem Dalnolyot, sebuah sistem yang dirancang untuk terjun payung dari ketinggian yang sangat tinggi dan bekerja dalam kondisi suhu dingin. Kedua, Rusia juga sepakat untuk memberikan akses transfer teknologi militer agar Cina bisa memproduksi senjata serupa secara mandiri, termasuk modifikasi perangkat lunak dan spesifikasi teknis. Pakar Cina dan Taiwan di Atlantic Council, Wen Tisung menyampaikan kepada AP News, transfer teknologi itu memungkinkan Beijing untuk mengembangkan peralatan militer Moskwa untuk keperluan intelijen, pengawasan, dan pengintaian. Ketiga, Rusia akan melatih pasukan udara Cina. Sesuai perjanjian itu, Rusia akan memperkuat manuver udara Cina dengan melatih 1 batalion pasukan terjun Beijing. Pelatihan itu akan dilakukan sebagian di Cina dan sebagian lagi di Rusia. Instruktur Rusia akan mempersiapkan para tentara Cina untuk mendarat, mengendalikan tembakan, dan bermanuver. Para analis menduga semua perjanjian itu dibuat untuk mempersiapkan Cina menginvasi Taiwan. Kenapa perjanjian-perjanjian itu bisa mendukung invasi Cina ke Taiwan? Analis Rusi, Alexander Danilyuk dan Jet Watling menyebut, perjanjian itu membuktikan bahwa Cina tengah mempersiapkan operasi militer ke Taiwan. Dokumen yang bocor itu memang tidak menyebutkan Taiwan secara spesifik. Namun dengan adanya akses teknologi ke peralatan Rusia, Cina akan lebih siap menghadapi potensi invasi. Para ahli menduga invasi Cina ke Taiwan bisa saja diawali lewat operasi udara. Sebab dalam dokumen itu memuat bahwa Rusia sepakat menjual sistem parasut ketinggian ke Cina.
Menurut analis Rusi, parasut itu dirancang untuk operasi terjun payung di ketinggian hingga 190 km. Selain itu, Rusia juga memberikan pelatihan pada pasukan udara Cina. CNN melaporkan, manuver udara kemungkinan akan jadi cara yang paling efektif untuk mengirimkan pasukan dan perlengkapan utama Cina ke Taiwan dalam tahap pertama operasi. Meskipun setiap upaya untuk menyerang Taiwan kemungkinan besar membutuhkan serangan amfibi yang besar dan sulit melalui laut. Tapi dengan kemampuan dan pengalaman tempur Rusia dalam operasi udara, pelatihan udara bagi Cina bisa menjadi sesuatu yang sangat berharga. Dengan kemampuan penerjunan udara, Cina bisa mengerahkan kendaraan lapis baja dan pasukan lewat udara untuk membuka jalan bagi pasukan darat. Perjanjian penjualan sistem Dalnolyot juga bisa mendukung Cina untuk mengirim pasukan dan peralatan secara diam-diam dari pesawat di luar wilayah udara Taiwan. Dengan sistem Dalnolyot, Cina melancarkan operasi senyap dengan menembus wilayah Taiwan tanpa diketahui dari ketinggian. Terlepas dari bocor atau tidaknya dokumen itu, Rusia dan Cina memang sudah memaparkan secara jelas bahwa kedua negara itu memang sedang mempererat persahabatan militer mereka. Pada 2024, Cina dan Rusia telah melakukan 14 latihan militer gabungan. Tahun 2024 menjadi tahun Rusia dan Cina melakukan latihan militer gabungan terbanyak sejak kedua negara mulai melakukan latihan bersama pada 2003. Rusia dan Cina juga meningkatkan patroli angkatan laut gabungan mereka di sekitar Jepang dan lepas pantai Alaska. Pada tahun 2025, kedua negara itu untuk kali pertama melakukan patroli kapal selam gabungan di Pasifik. Praktis, analis pun menyimpulkan bahwa semua kerjasama militer Cina dan Rusia itu berhubungan dengan isu rencana invasi Beijing ke Taiwan pada tahun 2027. Bocoran dokumen rahasia itu pada akhirnya memberikan gambaran yang jauh lebih jelas tentang seberapa erat jalinan simpul militer antara Rusia dan Cina. Ini bukan lagi sekadar jual beli senjata atau pelatihan bersama, tapi semacam blueprint untuk merakit sebuah mesin perang baru di Asia. Persiapan manuver udara, transfer teknologi, dan pelatihan pasukan khusus bagi kepingan puzzle yang jika disatukan akan mengarah pada satu gambaran besar, yakni Taiwan. Meski tidak pernah disebut secara eksplisit dalam dokumen, tapi para analis meyakini ini adalah amunisi strategis yang bisa dipakai Beijing jika benar-benar akan mengeksekusi niatnya menginvasi Taipei. Namun Taiwan bukanlah isu regional semata. Langkah ke arah invasi hampir pasti akan memicu reaksi Amerika Serikat, Jepang, dan Sekutu Barat. Singkatnya, Selat Taiwan berpotensi berubah dari garis biru di peta menjadi garis api yang membelah dunia. Jika skenario perang ini benar-benar terjadi, maka aliansi mesra Rusia dan Cina tak sekadar menggeser peta kekuatan Asia, tapi juga bisa mengukir ulang tata dunia, dan harga yang harus dibayar adalah resiko perang terbuka yang tak akan terelakkan. Pertanyaannya, akankah mesin perang ini akan benar-benar dinyalakan? Mungkinkah invasi Cina ke Taiwan akan terjadi? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.